الذي لا نبي بعده أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Bapak, Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Kita bisa tadi sama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan tolakul ilmi. Mudah-mudahan itu semua menjadi amal soleh sekaligus bukti syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsep syukur itu tetap taat, baik suka ataupun duka. Bahagia, menuju bahagia tetap taat kamu. Menuju berduka, menuju sakit, tidak fit, tetap syukur, tetap taat. Di pasihan rezekina menuju rada syarat, tetap syukur ku cara taat. Namun menjaga perintah Allah teh kurang tetap melaksanakan. Atau di pasihan seueur acis. Dina ibu-ibu, bapak-bapak panginten menuju berbunga-bunga seueur acis. Tetap taat. Untuk kulantaran menuju seueur acis tadi biasa tahajud, tahajud. Tadi itu syukur. Artinya syukur itu tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya juga sangat senang sekali bisa dipertemukan kembali bersama Bapak dan Ibu-ibu yang soleh. Kita akan memanfaatkan waktu ini untuk membahas, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Tadi pada mukadimah saya membacakan surat ke-17, surat Al-Isra ayat ke-1. Ini satu informasi yang kita dapatkan dari Allah langsung kaitan dengan peristiwa besar selama perjalanan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama waktu di Mekah, yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena saya yakin ini terluputkan dan mungkin belum dibahas. Kalaupun sudah dibahas mungkin sudah terlalu lama. Ibu Tea, sareng Bapak Tea naon? Pengakuan suara cerdas. Ya. Tidak ada salahnya kita mengulang-ulang kembali. Tujuan kita bukan untuk merayakan peringatan Isra Mi'raj. Kita di Al-Mumin itu berusaha melaksanakan amal ibadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Ustaz sebenarnya masuk bulan Sa'ban ngebahas Isra Mi'raj. Emangnya Isra Mi'raj teh tetap satu ketetapan di bulan Rajab? Atas dasar itu saya katakan bahwa penetapan tanggal 27 Rajab sebagai hari memperingati Isra dan Mi'raj itu, atas dasar ilmu saya katakan tidak ada ulama yang bersepakat mengatakan bahwa atau menetapkan bahwa Isra Mi'raj Nabi itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Tapi saya menghormati karena mayoritas Muslim khususnya di Indonesia ini bahkan diliburkan atau bab libur nama. Tapi untuk mengikuti bahwa tanggal 27 Rajab itu satu ketetapan seolah-olah bahwa terjadinya Isra dan Mi'raj itu
tidak mendapatkan keterangan yang sharih dan jelas, sehingga terjadinya Isra Mi'raj itu diperselisihkan waktunya oleh para ulama. Namun para ulama sepakat tidak mengingkari kejadiannya, bahwa kejadian Isra Mi'raj itu adalah al-haq, satu kebenaran. Namun tidak bersepakat terjadinya waktunya Isra Mi'raj itu tidak terdapat dalil-dalil yang sharih, yang jelas dan tegas yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab. Apalagi hari dan tanggalnya, bulannya saja, tahunnya saja berselisih para ulama. Berselisih para ulama. Tidak pada satu kesepakatan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab. Nanti kita bahas. Al-Imam Ibnu Hajar merangkum seluruh pendapat para ulama terdahulu mengenai peristiwa bulan Rajab ini, ya, yang dikumpulkan oleh beliau dengan kemampuan ilmu yang beliau miliki, tidak kurang dari 10 pendapat para ulama yang berbeda. Bahwa Isra Mi'raj itu ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Muharram, ada juga yang mengatakan pada bulan Ramadan. Dan semuanya tidak terdapat dalil yang sharih, dan alasan-alasan mereka pun tidak bisa ditegakkan menjadi hujjah bahwa kejadian Isra dan Mi'raj itu tidak bisa ditetapkan pada bulan Rajab atas dasar ilmu. Namun peristiwanya, saya ulangi, peristiwa Isra Mi'rajnya ulama bersepakat bahwa itu adalah hal yang hak, hal yang benar. Termasuk kita sebagai orang-orang yang beriman, hendaklah kita mengimani apa yang terjadi di dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berarti yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini itu kehalangan putihannya kalau mereka Agus yang meninggal wajah abdi juga nanti kaset abdi mundur. Kehalangan putihannya itu kiranya estetika berarti pengejar. Betul ya. Ketika apa? Kaki ya, begitu. Artinya akan kita bahas pada kesempatan malam ini apa itu Isra, apa itu Mi'raj, bagaimana kejadian Isra dan Mi'raj itu, dan kapan waktunya terjadinya Isra dan Mi'raj itu, serta yang terakhir apa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini ayo kita sama-samakan dulu hati kita satu frekuensi. Tolabul ilmi ini harus berdasarkan apa yang disampaikan itu berdasarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kilas balik dulu, kita flashback sejarah. Ya. Kebetulan saya punya ini kitab tarikh, ini sangat bagus. Ibu-ibu dan bapak mungkin sudah punya, alhamdulillah. Yang belum luangkan sebagian istrinya untuk membeli ini. Jadi tarikh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri ini mengisahkan perjalanan dakwah Nabi dari mulai beliau diangkat menjadi Nabi sampai kepada fase beliau hijrah ke Madinah, dan semua dikupas tuntas di dalam kitab ini berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Nanti yang belum punya silakan sisihkan rezekinya, jalan-jalan ke Bandung lain seukur healing, tapi kata pokok kita minimal yang terjemahnya ya, cari Sirah Nabawi ini karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri ya. Karena mengapa saya ini sangat rekomendasikan berbicara sejarah Nabi, berarti harus tidak lepas dari dalil ya. Dalil itu petunjuk ya, berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sahih, baik yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah. Karena kalau menyeritakan hikayat biografi Nabi tanpa berdasarkan dalil, karena dongeng, bedakan ya, tarikh dan dongeng. Dongeng sebelum tidur, si kancil anak-anak,
Sallallahu Alaihi Wasallam harus hati-hati. Ya. Jangan sampai menyampaikan hikayat biografi Nabi itu ternyata tidak sesuai dengan fakta begitu. Nah, kita tahu Ustaz baru tahu Abi Insan pasti mengawal kita. Ada 1 tahun ya, pada fase nubuah. Fase nubuah itu sebelum fase Nabi hijrah ke Madinah. Ketika Rasul sudah diangkat menjadi Nabi, ya, maka itu disebut dengan tahun nubuah. Ya. Di tahun ke-10 kenabian, berarti bicaranya di mana? Di Mekah, di Madinah nih? Di Mekah. Kita urai dulu. Jadi fase perjuangan dakwah Nabi itu dibagi 2. Fase Mekah dan fase Madinah. Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Tong dibalik. Mekah 10 tahun. Madinah 13 tahun. Dibalik. Ya. Jadi ulangi fase perjuangan dakwah Nabi itu di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Nah, kita berbicara tentang fase Mekah ini. Jadi masa nubuah, masa kenabian yang tercatat dalam sejarah pada tahun ke-10 kenabian terjadi peristiwa yang sangat memilukan, menyedihkan bagi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau sendiri menamakan tahun itu adalah Amul Husni. Ulangi, Amul Husni, tahun kesedihan. Apa gerangan yang terjadi? Yang pertama, meninggalnya paman beliau yang bernama Abu Thalib. Kenal Abu Thalib, Bu? Kenal Abu Thalib? Di mana kenal ya, Bapak? Di buku. Paman beliau yang sangat menopang, ya, bahkan melindungi dakwah beliau meskipun pamannya ini tetap bertahan dalam agamanya Abdul Muthalib, ayahnya, berarti siapa? Kakek Nabi ya? Sampai akhir hayatnya. Tapi belanya luar biasa kan Nabi itu. Apalagi beliau Abu Thalib itu sebagai tokoh yang sangat disegani di suku Quraisy. Nah, di tahun ke-10 masa kenabian ini, paman beliau yang menjadi pilar yang pertama, saya istilahkan pilar, soalnya yang membackup dakwah beliau itu paman beliau yang mempunyai andil yang cukup besar, yang melindungi beliau dari kejahatan, dari hal-hal yang sifatnya persekusi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, kaum musyrikin, ya, yang mereka lakukan kepada Nabi. Yang membackup selama itu adalah pamannya Abu Thalib. Nah, selang 2 bulan setelah Abu Thalib meninggal, perhatikan, ini sejarah. Selang 2 bulan, ya, kurang lebih 2 bulan setelah Abu Thalib meninggal, disusul kemudian meninggal istri tercinta beliau yang bernama Khadijah Al-Kubra. Siapa, Bu? Khadijah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Hanya selang 2 bulan kurang lebih. Betapa terpukulnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, 2 orang ini adalah 2 pilar utama yang menjadi support sistem dakwah Nabi, yang memberikan motivasi bukan hanya tenaga dan pikiran, tetapi khususnya istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha memberikan seluruh hartanya untuk jihad di jalan Allah. Setelah kedua orang ini meninggal, semakin menjadi-jadi orang-orang Quraisy pada saat itu. Rutalina kurang wani, malah ayeuna tambah wani ngaganggu Nabi itu. Bahkan berani menyakiti beliau. Ya. Dalam satu riwayat saya baca, sampai kepala beliau itu dilumuri pasir. Ya, di alungan pasir kepala Nabi itu.
ketika pulang ke rumah, salah satu putri Nabi bersedih melihat apa yang terjadi kepada baginda Rasulullah SAW. Di riwayat itu saya baca, masih saya ingat itu terjemahan. Anakku, engkau tidak usah sedih, engkau tidak usah bersedih, sesungguhnya Allah akan menolong kita. Nah ini saya bicara dulu ya, supaya itu ojo-ojo langsung ke Isra Miraj ya. Nah di tahun kesedihan ini, Amul Husni yang terjadi pada tahun ke-10 kenabian, dua orang yang sangat berpengaruh ya, pada dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka berdua meninggal, ini adalah suatu peristiwa yang sangat membuat mental Nabi down. Apa Pak? Down. Naon down teh? Turun. Nah, Ustaz pakai istilah-istilah itu. Mental Nabi terpuruk. Nabi itu kan manusia biasa ya seperti kita, hanya bedanya beliau diberikan wahyu. Beliau dimaksud, kita tidak, amal langsung di situ ayat Pak Haji almarhum langsung. Beliau bersedih, sampai memutuskan di tahun 10 kenabian itu memutuskan untuk mencoba meninggalkan Mekah dan hijrah ke tarik salah dari hijrah ke Taif, itulah Madinah. Jadi setelah meninggalnya paman beliau, disusul kemudian oleh istri beliau, beliau memutuskan untuk hijrah ke Taif dengan secercah harapan orang-orang Taif, penduduk Taif itu mau menerima risalah dakwah yang beliau bawa. Singkat cerita, alih-alih penduduk Taif menerima dakwah beliau, menyambut dakwah beliau, yang terjadi justru disambit. Apa beda disambut dan disambit? Disambit dan dibalik doa. Sambit, gua sambit loh bahasa Betawi ya. Sambit. Alih-alih disambut diterima dengan baik dakwah beliau di Taif, ternyata perlakuan penduduk Taif itu sebaliknya, bukan nyambut, justru nyambit. Tidak menerima, menolak, mempersekusi beliau, bahkan melempari beliau. Di dalam hadis itu yang sahih sampai diceritakan dengan detail, berdarah urat di atas mata kaki Nabi itu yang terus keluar darahnya, sehingga beliau berjalan itu dilumuri dengan darah yang terus mengalir. Ini dalil menunjukkan yang Nabi itu lain jelma sakti, kadek. Kita belajar ini dari hadis ini. Nabi lain jelma sakti. Buktinya di Baledo berdarah secara manusia. Apakah Allah tidak melindungi beliau? Apakah pertanyaannya? Apakah Allah tidak melindungi beliau? Melindungi. Justru Allah menguji kesabaran beliau sebagai seorang nabi. Hujan-hujan melindungi beliau karena di Baledo ketihan. Kapan di satu riwayat hadis yang sahih, ketika penduduk Taif itu memperlakukan Nabi dengan semena-mena, bahkan menyakiti beliau, salah satu malaikat penjaga gunung dalam hadis yang sahih itu menawarkan diri, wahai Muhammad, apakah engkau mau aku timpakan gunung ini kepada mereka penduduk Taif? Kabayang lamun Nabi nanti kan agus, laras pisan, baledokeun gunung ini hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah. Ya, bayangkan nomor hadis ini posisinya nabinya bukan Muhammad SAW, tapi kita. Kira-kira kumaha? Lagu jrekeun we malaikat tuman, tapi Nabi tidak begitu. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu kaum yang belum mengerti. Saya kalau membaca ini, dalam waktu-waktu yang saya khusus sediakan, seperti saya terbawa ke masa, seperti seolah-olah saya terbawa ke masa ketika baginda Rasulullah SAW hidup. Tapi bukan berarti saya ada di situ. Sangat menikmati saya alur cerita tarikh ini. Nah, setelah ternyata di Taif, ini sebenarnya panjang Pak ya. Tapi cerita nanti. Karena akan kita bahas tentang Isra dan Mi'raj. Nah, singkat cerita, di tahun ke-10
kenabian itu disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Ya, karena dua orang yang sangat Nabi cintai ini meninggal dunia. Seorang Nabi kehilangan tenaga, nutalina bedas ayo nama lemah. Urang mah ditimpa ku musibah, ulah maka ditinggal ku pasangan hidup. Kehilangan saja barang benda yang kita miliki. Secara sisi manusiawi gimana yang kita rasakan? Sedih. Betul tidak? Tuh abdi mah alhamdulillah, innalillah. Tanya hati paling dalam, sedih tidak sebagai manusia? Sedih. Omong iya ditinggalkan dua orang yang sangat Nabi cintai. Nah, kita masuk kepada inti pokok permasalahan. Kisah Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra? Apa itu Mi'raj? Isra itu secara langsung Allah informasikan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 yang tadi saya bacakan. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Para ulama ahli tafsir yang dimaksud adalah baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laila, satu malam, minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram dari Makkah, ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, negeri Syam, Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi di sekeliling dua tempat tersebut, kata Allah, baik Masjidil Haram ataupun Baitul Maqdis. Ya. Kemudian linuriyahu min ayatina, kata Allah, kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Secara bahasa, Isra dulu. Isra berasal, saya lupa fotokopi. Jadi saya itu kan semua file ceramah saya itu di sini di PDF. Biasanya kalau saya tidak lupa saya fotokopi. Jadi rada ribut suasana. Aralit buruk nanti. Nah, kita Isra dulu. Secara bahasa, Isra itu berasal dari kata Sara, Yasri, Sariyah, yang artinya perjalanan di waktu malam. Sedangkan secara istilah, Isra itu bermakna perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis pada satu malam dengan mengendarai kendaraan yang dinamakan dalam hadis itu adalah buraq, pakai qaf, buraq, satu hewan. Itu yang nanti kita bahas dalam hadis yang cukup detail nanti ya. Nah, itu Isra, perjalanan pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, dengan mengendarai buraq. Itu Isra dulu, perjalanan Nabi pada satu malam. Nanti hebatnya bahwa menunjukkan bahwa kisah ini bukan kisah biasa, tetapi merupakan kebesaran Allah memperjalankan Nabi dari Mekah ke Palestina dalam waktu satu malam. Bahkan dalam riwayat hadis lain, ketika Aisyah tidur bersama Rasul ya setelah sholat Isya itu tidak sama sekali merasa kehilangan Nabi, karena Nabi sudah pulang lagi dari Isra dan Mi'raj. Ini dalil-dalilnya semua sahih. Ya, terdapat dalam sahih riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, ada juga Imam Ahmad. Bahkan Imam Bukhari meriwayatkan kurang lebih 20 riwayat dari 7 sahabat. Imam Muslim meriwayatkan hadis tentang Isra Mi'raj ini 18 riwayat dari 7 sahabat. Ya, kalau tidak salah saya baca begitu. Nah, kita lanjutkan. Jadi Isra itu berasal dari kata Sara, Yasri, Sariyah. Itu artinya perjalanan. Perjalanan
horizontal. Mekah, Palestina. Mekah Madinah. Mekah, Palestina. Nah, itu Isra tuh. Nah, sekarang Mi'raj. Mi'raj secara bahasa berasal dari kata aroja. Pakai ain. Aroja. Yang bermakna irtiqa. Naik ke atas. Naik hari burung naik ke atas. Naik ke atas. Tapi berbeda. Burung itu terbang melayang-layang di atas awan. Ya, kalau burung begini, gitu ya putar di luarnya. Nah itu mah namanya dalam bahasa Arab disebut toro. Mas toro. Toro yakin terbang melayang. Kalau Mi'raj berasal dari kata al-ya, di mana irtiqa dari bawah ke atas. Bisa dibedakan? Bisa dibedakan? Bisa ya? Nah, kalau dalam bahasa Arab ibu-ibu yang belajar, Mi'raj itu dalam tasrif usul posisinya adalah isim alat yang menunjukkan suatu kata yang menunjukkan alat atau sarana. Kemudian para ulama mendefinisikan Mi'raj itu adalah satu alat yang digunakan untuk naik ke atas. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir yang saya baca itu, Mi'raj itu adalah satu tangga. Tangga itu alat untuk apa? Naik ke atas. Ya. Yang satu terbuat dari emas, kata Ibnu Katsir, yaitu tafsiran beliau. Yang satu dari perak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita tidak usah bayangkan tangga Nabi naik ke langit itu model kumaha. Nah, tangga jika iman kurang tidak sama. Ini termasuk dalam iman pada perkara yang baik. Nah, jadi Mi'raj itu perjalanan vertikal. Berarti kalau tadi Isra itu perjalanan horizontal, kalau Mi'raj mah dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Ya. Namun Sidratul Muntaha itu apa? Sidratul Muntaha. Langit. Ya, di atas langit ketujuh. Di atas langit ketujuh. Langit yang seberapa lapis? Saur sana. Saur Allah, Allahu a'lam bishawab. Saur Allah di Al-Quran tepat ayat. Langit itu langit itu bertingkat-tingkat sampai 7 tingkat. Di dalam hadis yang sahih, dari tingkatan langit dunia yang pertama kedua itu, jika ditempuh jaraknya adalah 500 tahun. Makanya langitnya seberapa? 7 dikali 500 3.500 tahun berarti. Tetapi hadis yang menjelaskan, ya, ketebalan langit pertama itu bisa dicapai dengan waktu 500 tahun. Ya, jadi ini bukan dongeng. Yang saya katakan ini hadis. Siapa yang menceritakan? Rasulullah SAW. Jadi lamun ayat 7 tingkat, 500 dikali 7 3.500. Makanya kalau ibu perhatikan ya di Quran surat apa? Saya lupa. Al-Ma'arij. Buka ayat 4 Al-Ma'arij. Tu'rajul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Nanti buka di rumah ya. Untuk bawa Quran kita dah. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap Allah dalam sehari yang kadar waktunya 50.000 tahun. Tadi langit pertama lamun 500 tahun dikali 7 3.000. Malaikat-malaikat dan Jibril di surah Al-Ma'arij ayat keempat, ya, satu hari naik menghadap kepada Allah itu yang jarak tempuhnya 50.000 tahun. Subhanallah. Adakah yang berani membantah dalil ini? Ya. Langit menuju wae udah 3.500.
bahasa matematika. Apalagi berdasarkan ayat Al-Ma'arij, para malaikatnya naik menghadap Allah dalam sehari kadar waktunya 50.000. Artinya di luar kemampuan manusia. Bujung-bujung ke langit ke-7. Ayah nu kantos nembus ke langit dunia pertama. Ya. Percaya kamu kejadian orang yang mendarat di bulan? Wallahu a'lam kalau saya secara ilmiah ya. Belum tentu ini ada unsur apa ya? Unsur satu negara yang ingin menunjukkan kecanggihan teknologi seolah-olah dia paling super, tapi belum tentu. Boleh saya tidak percaya hal-hal yang duniawi seperti itu? Neil Armstrong mendarat di bulan, hak saya boleh. Tapi ketika Allah menceritakan apa yang terjadi kaitan dengan Isra dan Mi'raj ini, saya hakul yakin bahwa inilah kebenaran. Makanya nanti orang yang tidak percaya kejadian Isra dan Mi'raj itu disebut kafir. Kafir. Kenapa disebut kafir? Sama dengan menuduh bahwa Allah itu berdosa. Sedangkan kejadian Isra dan Mi'raj ini terabadikan, diinformasikan oleh Allah. Tadi yang urusan Isra-nya diabadikan dalam Quran surat Al-Isra, kemudian yang Mi'raj-nya kita akan bahas selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita di dalam surat apa Bu? An-Najm ayat 1 sampai 18. Kita berbicaranya data ya. Enak ngaji ilmiah begini? Enak. Mending ngaji numusana ngadongeng tepuku dalil atau yang begini? Fakta. Jawab fakta ilmiah. Kalau berbicara agama itu tidak lepas dari dalil. Nah, jadi kisah Mi'raj sama Allah diabadikan di dalam Quran surat An-Najm, khususnya ayat 1 sampai dengan 18. Hanya ayat 1 sampai ayat 13 nanti baca di rumah sendiri. Itu Allah menceritakan pertemuan Rasulullah dan malaikat Jibril dalam wujud yang asli ketika di dunia. Jadi ketika Rasulullah menerima wahyu pertama, di mana? Di Gua Pakar. Di mana? Gua Hiro. Di Gua Hiro. Itulah pertama kali Jibril alaihissalam menampakkan wujud aslinya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diabadikan di dalam hadis-hadis yang sahih. Kantos baca hadisnya. Bagaimana wujud Jibril? Memiliki berapa sayap? Kira langkung 70 Ustaz. Yakin? 600 sayap. Berapa sayap Jibril? 600 sayap. Diingat ya Bu ya. Berikan orang mau baca hadisnya, tapi minimal di kamu. Mau dibikin ku habis senjatanya biar bisa menceritakan ke anak-anak, bapak-bapak juga. Yang satu sayapnya jika dikepakkan itu menutupi seluruh langit dan kebayang sageun kumaha malaikat Jibril. Pantas jadi malaikat anu paling hebatna, pantas. Pinterna, pantas bisa sebagai utusan Allah yang menyampaikan wahyu. Nah, Isra Mi'raj ini kaitannya apa? Rasulullah SAW diperjalankan, lain berjalan sendiri. Kusaha diperjalankan? Ku Allah pada satu malam ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jika ditempuh saat itu oleh penduduk Mekah ke Palestina menggunakan onta, tacat yang RRI ke Bogor, tacat yang mobil, tacat yang sepeda listrik, tacat yang. Jika ditempuh jarak dari Mekah ke Palestina itu kurang lebih 1 bulan. Pulang pergi PP 2 bulan. Kuasa Allah, keagungan Allah memperjalankan Nabi pada satu malam yang disebut Isra itu hanya terjadi pada satu malam.
Bahkan Aisyah radhiyallahu anha ketika sebelum terjadi Rasulullah diisrokan itu sedang tidur, tidak merasa kehilangan Nabi ketika Rasulullah telah selesai Mi'raj dari Sidratul Muntaha turun ke langit ke-6 ya, sampai turun lagi ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Mekah lagi. Itu rute perjalanannya ya, Nah, kita akan langsung saja membacakan hadisnya Bu ya. Nah, hadisnya ini silahkan nanti dibuka yang di rumah punya Sahih Bukhari dan Muslim, itu sangat panjang sekali yang menceritakan kejadian Isra dan Mi'raj ini. Ya, di antaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberi buruk, aku diberi buruk kata Nabi, yaitu seekor hewan putih yang lebih besar dari himar, keledai, dan lebih kecil dari bugal. Bugal itu kawinan antara kuda dan keledai, disebutnya bugal. Nah, itu pentinglah apa kita tadi. Jadi ini satu hewan dabah, hewan yang berkaki empat. Bagaimana bentuk rincinya? Wallahu a'lam bis-shawab. Karena secara riwayat hadis hanya digambarkan seperti ini, Pak. Ya. Namun kemudian hari buruk tadi digambarkan kuda aya jangan hulu nate awewe geulis sehingga di lukisan baheula cik kuring gaduh ya. Dipun aki baheula kepalanya perempuan cantik ya, kuda tapi bersayap, di luar nate seolah Rasulullah sedang menaiki itu, disebut nate buruk. Eta mah riwayat Israiliyah yang sangat tidak valid, tidak sahih sama sekali. Kondisi hewan buruk itu digambarkan oleh Nabi, seekor hewan putih yang lebih besar dari himar, dari keledai, dan lebih kecil dari bugal. Ya, itu. Aku mengendarainya. Dia membawaku hingga sampai ke Baitul Maqdis, dari Mekah ke Palestina. Lalu aku mengikatnya di tempat para nabi, yang biasa para nabi terdahulu memarkirkan binatang tunggangannya. Saya baca artinya dan kata keburu ini ya. Waktu sempit sekali. Kemudian kata Nabi, setelah aku parkirkan buruk itu di tempat biasa para nabi terdahulu memarkirkan hewan tunggangannya, setelah itu aku masuk ke Baitul Maqdis dan sholat 2 rakaat. Berapa rakaat? 2. Sudah ada perintah sholat belum? Belum kan? Tapi beginilah hadisnya. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah berjamaah dan makmumnya para nabi-nabi terdahulu. Masya Allah. Ini kalau tidak disikapi dengan iman, moral percaya. Mata para orang kafir Quraisy menganggap Rasulullah pendusta. Termungkin. Boro-boro Mi'rajnya, Isra-nya pun mereka tidak percaya yang terjadi pada waktu yang sangat singkat dari Mekah ke Madinah. Berita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra dan Mi'raj itu kan didengar. Bahkan Rasulullah langsung mengatakannya kepada Abu Jahal, sahabat Abu Jahlun. Tapi dia tidak percaya. Ketidakpercayaannya tidak langsung mengatakan bahwa aku tidak percaya. Dia berniat untuk lebih memalukan Nabi. Benarkah yang kau ceritakan, wahai Muhammad? Benar. Bersediakah engkau ceritakan kepada orang-orang setelah aku panggil seperti apa yang kau katakan kepadaku, informasi tentang Isra Mi'raj? Rasulullah berkatakan, sedia, saya bersedia. Dipanggil orang-orang Quraisy. Karena dia gunjlung tuh senang. Kupingkan, ya Muhammad ternyarus nama. Rasulullah katakan seperti apa yang dikatakan tadi, bahwa beliau melakukan
perjalanan satu malam Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, hanya pada satu malam beliau sudah kembali lagi ke tempatnya. Apa yang dikatakan orang-orang pada saat itu? Muhammad sudah mulai terganggu, ya. Saya tidak kuasa menyebutkan dia sudah mulai terganggu akan dia berdusta. Di antara kerumunan orang-orang Quraisy itu kebetulan ada satu orang yang pernah ke Masjidil Aqsa. Si orang tes ini di hadis sanad Imam Mustajab. Kata orang yang pernah ke Masjidil Aqsa itu, wahai Muhammad, jika kau benar melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang singkat, coba kau ceritakan bagaimana ciri-cirinya Masjidil Aqsa itu. Sebutkan. Dalam hadis itu, dengan kuasa Allah, Masjidil Aqsa itu diangkat, diperlihatkan seolah-olah terlihat oleh Nabi. Kemudian Rasul jawab pertanyaan orang itu. Masjidil Aqsa itu begini, sampai dia tercengang. Apa yang dikatakan dia adalah benar. Tapi urusan Mi'rajnya Anda terpercaya. Pelbagai apa benar? Karena dia pernah ke Masjidil Aqsa. Benar. Nah, mau diceritakan ciri-cirinya, kabayang pada zaman Google, browsing, terus kayak gitu zaman Google, tercana aja, motor tercana aja, sampai tercana boro-boro. Benar yang dia katakan, engkau benar. Tapi untuk perkara Mi'raj, bahkan Isra-nya pun sebagian banyak orang itu pada saat tidak mempercayai. Bahkan orang yang sudah beriman ikut kepada Nabi murtad. Gila ini mau diikuti teh murtad. Ini di hadis dikisahkan. Orang yang sudah beriman tidak percaya pada kisah yang Rasulullah ceritakan tentang Isra dan Mi'raj itu, akhirnya murtad. Terpercaya dan terasuk dengan logika. Jadi ulah aneh namun zaman ayah profesor gelarnya ulama tapi terpercaya karena kejadian Isra Mi'raj itu aneh. Ada lagi orang-orang kafir zaman Nabi ini loba percaya. Banyak percaya. Tapi apa yang terjadi pada Abu Bakar? Abu Bakar, coba kau temui Nabi dan kau dengarkan apa yang beliau katakan. Rasul dikatakan kepada Abu Bakar, aku telah melakukan Isra dan Mi'raj, diperjalankan oleh Allah pada satu malam. Apa yang Abu Bakar katakan? Aku beriman terhadap apa yang engkau katakan karena engkau adalah. Pada saat itu Rasul katakan, wahai Abu Bakar, engkaulah as-siddiq. Disitulah gelarnya menempel. Karena Abu Bakar itu orang yang selalu percaya dengan apa yang dikatakan Nabi. Dan Abu Bakar katakan pada orang-orang yang tidak percaya pada peristiwa ini pada waktu itu, jangankan berita yang seperti ini aku dengar dari lisan Nabi, lebih dari ini saya percaya. Makanya gelar Abu Bakar itu tidak Abu Bakar as-siddiq. Apa yang Rasulullah katakan? Selalu beliau orang yang pertama percaya apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai mana kita tadi jadi lupa? Hadis tadi ya. Nah, setelah menambahkan kendaraan buruk tadi di tempat yang biasa para nabi terdahulu, ternyata Baitul Maqdis sejarahnya tempat transit para nabi terdahulu. Makanya bersejarah bagi kita. Setiap perjuangan para nabi terdahulu itu pasti titik apa istilahnya? Kumpul. Titik awal atau titik kumpul di situ. Ya titiknya di situ. Selalu mengunjungi Baitul Maqdis. Nah, dan ini dilanjutkan oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah tentunya. Nah, lalu aku mengingatkan di tempat para nabi menambahkan, maksudnya tadi bro. Kemudian aku masuk Baitul Maqdis dan sholat 2 rakaat. Saya baca para ulama mengatakan bahwa memungkinkan sholat 2 rakaat ini maksudnya adalah sholat tahiyatul masjid. Tapi wallahu a'lam bishawab. Tapi ada kemungkinan benar. Karena waktu itu belum ada risalah kewajiban sholat. Karena acan ya orang kan tak acan ya sampai di Baitul Maqdis. Rasulullah sholat 2 rakaat di dalam
para nabi-nabi terdahulu. Jangan diteruskan. Ustaz kata terukna atau jeung jasana nabi-nabi patos parupus. Allahu a'lam bishawab. Hanya hadis ini semua derajatnya sahih sekali. Atau dalam istilah hadis riwayatnya mutawatir. Mutawatir itu banyak yang meriwayatkan kan ya. Imam Bukhari dari berapa sahabat, Imam Muslim dari berapa sahabat. Jadi yang meriwayatnya begitu banyak. Dan mustahil mereka berjamaah berdusta. Lanjut dulu ya. Abu Sabar Isa tanya apa ya? Ada berapa menit lagi? 1 menit deui. 1 menit deui. Ya. Ya, kita lanjut ya. 4 menit ada. Kemudian aku masuk ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis, sholat 2 rakaat. Setelah itu aku keluar. Setelah beres sholat 2 rakaat, dalam hadis yang lain itu malah berjamaah, diikuti makmumnya para nabi lain. Kemudian beliau keluar. Kemudian kata beliau, Nabi SAW, malaikat Jibril menghampiriku dengan membawa satu wadah berisi khamar dan satu wadah berisi susu. Mana yang kau pilih? Kata malaikat Jibril. Maka aku memilih susu. Malaikat Jibril alaihissalam kemudian berkata, engkau telah memilih sesuai dengan fitrah, yaitu kesucian. Setelah itu malaikat Jibril membawaku naik ke langit. Nih Mi'raj. Jadi secara dalil di Qurannya ada surat apa tadi? An-Najm. Isra-nya dalam Quran surat Al-Isra. Secara hadis lebih rinci lagi di dalam hadis riwayat Muslim dan di riwayat Imam Bukhari. Silakan nanti di rumah yang punya baca kita. Kemudian aku dibawa naik ke atas langit. Kemudian dalam riwayat lain dikisahkan bahwa Nabi SAW sebelum ke langit itu disuguhkan 2 tempat isinya susu sama khamar. Nabi memilih susu. Beliau Rasulullah SAW dibawa naik melewati beberapa langit. Pada setiap langit malaikat Jibril meminta agar dibukakan pintu langit lalu ditanya. Sampai langit pertama, siapakah yang bersamamu? Ditanya, oh penjaga langit pertama. Dijawab Jibril alaihissalam. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Penghuni langit itu pun menyambutnya. Di langit dunia Nabi Muhammad SAW berjumpa di langit yang pertama dengan Nabi Adam alaihi salam. Saya singkat saja, panjang bisa hadis Nabi Bu. Di langit kedua, setelah naik langit pertama dia berjumpa dengan Nabi Adam. Di langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga Nabi naik diangkat lagi oleh buruk disertai malaikat Jibril, berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di riwayat lain Nabi Yusuf dilihat oleh Nabi memiliki ketampanan setengah dari ketampanan sealam jagat ini. Kebayang tuh kaset Nabi Yusuf. Masya Allah, itu hadis yang menceritakan. Jadi ketika Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf, dalam riwayat yang lain, ketampanan sejagat dunia ini setengahnya ada di Nabi Yusuf. Tapi itu oke, ibu lamun hamil maca surat Yusuf. Kumaha bapana? Bapana kaset ya kaset. Bapana gopet. Asep. Ada kemungkinan kaset? Mungkin. Kemungkinan menurut. Tapi kan bisa cepat tergenetik. Kayak boga budak bodas, hari hidung bapana. Hidung. Kemungkinannya yang lebih dominan apa? Hidung lah. Indikasi pun kata mah ilmiah. Namun putih, bapana, hidungnya putih, jo anaknya hidung. Curi kayak anak saha. Faktor genetik ya, faktor genetik. Kita lanjut di langit keempat. Rasulullah naik lagi dengan mengendarai buruk disertai malaikat Jibril, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima naik lagi bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ke-7 berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Sekarang pertanyaannya, Ustaz, keringetan nabi di tingkatan-tingkatan langit kita berdasarkan makomnya? Saya jawab, iya. Siapa yang menempatkannya? Allah Subhanahu. Terus saya Nabi 25 Ustaz, wallahu a'lam bis. Yang jelas Allah menempatkan sesuai kedudukan mereka. Nabi Ibrahim di langit keberapa? 7. Lanjut sedikit lagi. Sedang apa Nabi Ibrahim di langit 7? Beliau sedang bersandar pada Baitul Ma'mur. Kemudian Baitul Ma'mur disebutnya di situ. Baitul Ma'mur dalam riwayat lain, ya, disitulah para malaikat selalu berjamaah sholat tiada henti-hentinya, jumlahnya sekali berjamaah 70.000 malaikat. Sampai kloter 70.000 yang pertama itu tidak akan bisa bertemu lagi sholat di dirinya. Saking bebana ini menjadi dalil bahwa malaikat Allah itu tak terhitung jumlahnya. Kebayang sekali berjamaah malaikat di Baitul Ma'mur 70.000, itu habis itu. Sampai golongan malaikat kloter yang pertama ini tidak ketemu lagi kapan berjamaah di saking banyaknya malaikat itu. Saya jian mata kurang tayar saya keiman dan perkara itu, karena iman kepada malaikat dimasukkan kepada rukun iman. Ayo nama iman ini. Kemudian Rasulullah SAW setelah di langit ketujuh itu melanjutkan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi. Disinilah Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada baginda Muhammad SAW dan umatnya untuk menegakkan perintah sholat 50 kali sehari semalam. Nah, anak ulang, saya beres, saya panjangnya. Akan tetapi dalam perjalanan kembali dari Mi'raj ini, ketika turun sampai di tempatnya Nabi Musa alaihissalam di langit keberapa tadi? Langit ke-6. Ditanya oleh Nabi Musa, wahai Muhammad, apakah yang diwajibkan Rabbmu atas umatmu? Rasulullah kemudian menjawab pertanyaan ini sehingga Nabi SAW mengatakan, Allah telah mewajibkan kepadaku dan umatku 50 kali sholat sehari dalam semalam. Ini panjang hadisnya. Nabi Musa mengatakan, wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Rabb. Umatmu di permata kuat. Ini bebas termeso ya. Umatmu kuat 150 kali sehari semalam. Baiklah kalau begitu. Naik lagi, panjang sekali ini hadis. Naik lagi, meminta kepada Allah keringanan. Turun lagi, naik lagi, turun lagi, sampai pada akhirnya di ujung hadis ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkenan, udah naik turun lagi. Nabi Musa, suka deh atau buang Musa. Kurangan deh, turun deh. Nanti baca saja di hadis. Saya tidak berdusta. Silakan baca. Sampai pada akhirnya ketika Rasulullah turun lagi ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Seberapa Muhammad? 5 kali 5 waktu dalam sehari. Kekuatan yang bukan dari. Apa jawab Nabi Muhammad? Aku sudah memohon kepada Rabbku sehingga aku merasa malu. Lalu terdengar suara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku telah menetapkan yang aku fardukan dan aku telah memberikan keringanan kepada hamba-Ku. Dalam redaksi lain, aku telah tetapkan 5 waktu, kata Allah, sebagai kewajiban untuk umatmu, di mana satu sholat itu bernilai 10 dikali 5, 50 sama dengan 50 kali sholat. Itu hadis. Jadi 5 waktu itu satu sholat bernilai 10. Siapa yang mengatakan? Allah Jalla Jalla. 5 kali 10, 50. Hakikatnya kita sholat 5 waktu ini memiliki ganjaran seolah-olah 50 kali sholat dalam sehari dan pertanyaannya, namun kejadian harita lain bukannya Nabi Musa, jengkanya Rasulullah SAW negosiasi ke Allah. Cik Rasul teh sebenarnya ya Allah 50 kebaik otak merek umat kebayang dalam Nabi orang model ini. Betapa sayangnya Rasulullah kepada kita umat.
Nabi Musa alaihissalam pun sama, sayang kepada kita umat baginda Rasulullah SAW. Yung keringan dah kaukur ko Nabi Musa, kapungkur Bani Israel, anjirna Bantamor Hese, kamu iya 50 kali, 5 kali wae sama Nabi Musa muakiat, dan ternyata bukti hari ini masih banyak orang yang berani meninggalkan sholat 5 waktu. Naudzubillah min dzalik. Hikmahnya belajar dari kisah ini yang diabadikan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Tidak sesempurna itu kita akhirnya sholat 5 waktu. Rasulullah itu perjalanan itu luar biasa. Isra Mi'raj, naik langit ke-7 sampai negosiasi kalau nyaha kabayang anak 5 waktu, masih ada yang berani bolong-bolong 5 waktu jadi 3 waktu, 5 waktu jadi 4 waktu. Ayah 5 waktu dinu 1 minggu sekali sholat Jumat unggul. Ayah dinu sholat 1 tahun sekali sholat Id unggul pengharapnya deh buka kehera. Ada yang begitu? Fakta ada. Na'udzubillah min dzalik. Ketika Rasulullah menerima perintah Isra Mi'raj dalam keadaan apa tadi yang saya ceritakan kronologinya? Sedih, duka, gundah, bingung, lemah, mentalnya sedang terpuruk. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa dalam kondisi apapun, kita sedang bahagia, sedang susah, sedang lapang, sedang sempit, adzan terdengar, penuhi seruan panggilan Allah itu dengan segera. Bukan hal perkara yang ringan. Rasulullah menerima perintah sholat khususan langsung dipanggil ke Sidratul Muntaha, tapi syariat yang lain cukup melalui perantara malaikat Jibril diduduki. Tapi tidak untuk perintah sholat ini khusus. Nabi itu diangkat ke Sidratul Muntaha, naik buruk, kendaraan spesial ya, yang memang wallahu a'lam bishawab. Gambarannya tadi di hadis cuma bentuknya tong digambarkan jangan gitu, wadul ya. Ini banyak juga cerita-cerita khurafat kaitan dengan Isra dan Mi'raj. Jadi hikmahnya yang pertama, semakin menambah keimanan kita bahwa perintah sholat itu pertama kali Allah wajibkan dengan harus memanggil langsung hambanya yang bernama Muhammad SAW naik ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Hadisnya masih cukup panjang. Di sana Rasulullah diperlihatkan bagaimana keadaan surga dan neraka. Masih panjang itu. Bagaimana keadaan indahnya di Sidratul Muntaha itu sampai tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Memang di dalam redaksi itu hadis itu ada daunnya, daun-daun di dalam surga itu seperti kuping gajah besar begitu, dan buah-buahan yang besar-besar. Sungai yang terdapat di dalam surga, 2 sungai yang mengalir. Rasulullah melihat sungai ini teralir di dunia itu antara Nil dan Efrat. Ini hadis. Sungai Nil dan Efrat itu sungai terusan sebenarnya. Berdasarkan hadis yang sahih itu, terusan daripada sungai yang berada di surga, Sungai Nil dan Sungai Efrat. Nanti baca sendiri hadisnya, kalau percaya kamu sendiri. Nah, silakan. Yang jelas saya mengajak, mari, alhamdulillah kita selama ini belajar fikih sholat. Ini bagian upaya kita ya, menjaga nilai sholat kita, menjaga kekhusyuan sholat kita, menjaga kaifiat sholat kita, gerakan dan bacaannya betul-betul berdasarkan apa yang Rasulullah ajarkan. Berdasarkan ayat Quran. Karena sholat ini perintah Allah yang teristimewa. Nabi kudu naik ke Sidratul Muntaha. Rasulullah diajarkan cara sholat itu salah. Malaikat Jibril alaihi salam. Seberapa sayapnya malaikat Jibril? 600 sayap. Hiji sayap dikepatkan menutupi langit dan kapal yang berarti dunia itu detik pisan. Dunia itu kecil pisan. Geus maneutik dunia teh aya penduduk nu leuwih leutik di jerona boga sifat sombong pantes kira-kira. Tuh. Aduh, dipites. Mata dilulung lantahan ku gunung eta teh makhluk Allah sadaya. Gunung, gempa, tsunami, banjir, semua makhluk Allah. Cek Allah hancurkan. Kade gunung teh makhluk Allah. Cek Allah nggak beleduk. Cek Allah luluh lantah kan darah itu. Luluh lantah. Tsunami
makmum, adanya buruk, ya, adanya pertemuan Rasul dengan para malaikat dari langit pertama sampai langit ketujuh, diperlihatkan surga dan neraka dan kondisinya. Ini perjalanan yang spektakuler, menembus satu waktu, menembus 3 dimensi. Dimensi masa lalu, Rasulullah dipertemukan dengan para nabi yang sudah meninggal. Dimensi aktualnya yang Rasulullah rasakan ketika Mi'raj itu, diperlihatkan kondisi bagaimana di langit pertama, kedua, tiga, sampai di Sidratul Muntaha bagaimana keadaan surga dan neraka. Surga dan neraka itu sudah ada, ibu-ibu, bapak-bapak. Terus diperlihatkan ke Nabi menuju Mi'raj, ya, sudah ada, menunggu waktu siapa calon-calon yang akan menghuni di antara kedua tempat itu. Mudah-mudahan kita semua, saya berdoa semoga Allah tempatkan kita semua di Jannatul Firdaus. Amin. Mudah-mudahan ya, dengan kisah ini yang mungkin masih sangat kurang waktunya, karena terus terang biasanya saya memaparkan kajian ini tidak lebih dari 1,5 jam. Itu baru mantap. Berikut dengan tanya jawab. Tapi dengan keterbatasan waktu, alhamdulillah, meskipun tidak lama, mudah-mudahan Allah catat pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang menjadi amal soleh ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segitunya, apunten anu kasebut pilih ayat cariyosan anu pirang-pirang. Ada pertanyaan? Ada satu ini. Mangga Bu. Apa itu? Dialognya apa? Dialog nanti dengan Robnya, kaitan dengan redaksi hadis itu, At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibat. Saya jawab, saya belum temukan. Ya, saya jawab, saya belum temukan dialognya seperti itu. Ya. Mangga, mungkin ada yang menemukan, silahkan beritahu saya, silahkan beritahukan kepada kita semua. Hanya ketika Mi'raj, Rasulullah SAW itu berdialog dengan Allah. Ya. Allah pernah menampakkan wujud aslinya di dunia ini? Pernah. Zaman siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ketika Bani Israel itu menantang Nabi Musa, tunjukkan mana cina Allah. Boro-boro belum menampakkan saja dengan cahaya Allah itu gunung semua hancur. Itu belum menampakkan, cuma pernah ditantang oleh sakit bandara Bani Israel. Maka sejarahnya banyak Bani Israel. Jadi Allah itu pernah ditantang untuk hadir di mana? Di Tur Sina, di Bukit Tur Sina. Yang terjadi apa? Hancur. Boro-boro bisa melihat wajah Allah. Tapi kita orang-orang yang soleh, ya, suatu saat ketika kita masuk surga, kita akan melihat wajah Allah langsung dan bisa berdialog langsung dengan Allah. Itu hadis mengatakan. Aduh, apa yang banyak kita bertemu dengan Allah, Rob kita di surga. Catatannya kita harus masuk surga. Amin ya Rabbal. Sudah ya Pak ya? Cukup. Ada pertanyaan Pak Bono? Barangkali masih ada yang dipenasarin. Saya lihat berbisik-bisik. Ada yang dipertanyakan? Tanya. Kita majelis ilmu, kita terbuka saja. Apa yang saya tahu akan saya jawab, dan yang tidak tahu saya akan katakan tidak tahu. Saya berusaha menjadi ustaz yang jujur saja. Ya begitu saja.